Jangan lupa ngobar Altu 85. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada suara cowok ya, berarti lumayan sudah ada cowoknya yang masuk. Siap. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah hadir di Ngobar Altu 85 di sore hari ini. Oke, aku ingetin lagi, Ngobar Altu 85 itu wadah silaturahmi yang menyatukan kita semua di sini ya. Kita akan dengar cerita pengalaman hidup dari semua anggota Altu 85 yang tentu aja udah nggak pernah kita ketemu ya, udah sekian lama, berpuluh-puluh tahun, dan pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman gitu. Ini ceritanya siapa ya? Ini siapa nih? Ini kayak apa sih sekarang gitu? Pasti nunggu-nunggu. Oke, mudah-mudahan yang ditunggu-tunggu hadir sesuai dengan harapan ya. Jadi misalnya ada teman-teman yang WA masuk ke WA kami minta siapa, sebutkan namanya gitu. Kami coba berusaha untuk meminta teman tersebut untuk hadir sebagai pembicara. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Baik, untuk sore hari ini kita kedatangan seorang yang kelihatannya serem, ya, serem banget. Iya serem. Iya kan, serem ya, serem banget. Serem. Oke, dia adalah Lauren Eugene S. Wah, biasa orang kenal Alin Sahertian. Dan ini sekarang kita lihat ya, titelnya udah banyak nih ya, ada SPSI, MPSI, psikolog. Berarti Alin yang dulu berbeda dengan Alin yang sekarang. Oke, coba sedikit say hello dulu dong Alin. Halo Alin. Hai, saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih terus ini ya. Apa gitu, terus ya, apa gitu. Salam ya. sejahtera. Oke, aku sedikit bacain tentang Alin ya. Dulu ternyata Alin itu masuk hanya di kelas 3 aja ya. Jadi kalau ditanya kelas 1-nya kelas berapa, di mana gitu kan nggak tahu. Kelas 2-nya di mana juga saya juga belum tahu. Nah, kelas 3-nya di 3 IPA 5. Lulus tahun 85 sama barengan sama kita. Nah, dimulai kerja dari tahun, aku bacain ya CV-nya, tapi panjang banget, kita nggak usah baca sepenuhnya gitu kan, saya singkat aja. Dimulai kerja dari tahun 83, masih SMA. Sudah bekerja sebagai dubber di Sandiwara Radio. Tahun 80-an ikut nyanyi di BKS Kostrad. Tadi Mona udah cerita ya, masih nyanyi nggak katanya gitu ya. Nanti kita dengar aja suaranya. Oke, terus ikut film layar lebar. Nyanyi di TVRI. Saat itu SMA ikut vokal grup, sering ditemani sama Rika. Mana Rika? Rika belum hadir ya. Oke. Lulus SMA, kegiatannya orang mengenal Alin sebagai paranormal atau supranatural. Ya, ini yang aku bilang serem. Sebenarnya tantangan juga buat gue untuk ketemu Alin ya, takut dibacain. Seperti apa gue gitu. Tapi ternyata Alin yang sekarang berbeda. Ya, nanti berbedanya di mana kita dengar aja langsung, oke? Nah, sambil nyanyi, main film, iklan, dubber, semua dia geluti, ya. Sampai tahun 90-an ikut jadi Pragawati. Ya, Pragawati Big is Beautiful kalau nggak salah ya. Oke. Nah, tahun 90-an pernah main film layar lebar, kalau nggak salah judulnya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji kalau nggak salah. Terus tahun 90-an sebagai paranormal 3 besar. Urutannya yang pertama Mama Lauren, yang kedua Permadi, yang ketiga Alin. Ya. Wah, hebat banget kan? Itu versi majalah Femina tahun. Selanjutnya memegang rubrik astrologi di Wanita Indonesia,
program Feng Shui di RCTI, pernah tour show ke 10 daerah khusus untuk program Feng Shui itu ya. Sambil bekerja juga sampai ke Malaysia tahun 99, sempat shock karena mama meninggal. Biasa kemana-mana sama mama. Lalu Alin terus tekuni pekerjaannya, ikut syuting, daber, nyanyi, dan lain-lain. Dalam sehari biasanya tidur hanya 1 jam katanya. Tidur pun di mana aja, di lokasi syuting, bisa di kursi, bisa di jalanan aspal, bisa di mana aja, ya. Dan ini penuh dengan tantangan. Karena yang saya tahu pengalaman hidupnya Alin ada juga yang serem-serem, ya. Di dunia film itu banyak sekali godaannya. Terus bagaimana Alin menghadapi godaan tersebut, nanti kita bisa dengar langsung. Oke, singkatnya kisahnya Alin begitu panjang, kita langsung aja dengar sedikit dari Alin. Oke, silakan Alin. Ya, apa nih yang aku nggak begitu kenal banyak ya, karena kan masuknya kelas 3. Terus di SMA 7 ya. Nah terus apa ya yang aku mau ceritain ya, kalau bilang secret of life itu semua orang pasti punya ya gitu. Tapi apaan, nggak kedengeran, suaranya kecil. Puas. Oh dia lagi ngobrol. Terus gini, terus apa ya yang aku mau ceritain, banyak sih pengalaman dari kehidupan ya, sedih, senang, sempat mau apa sih, udah deh tinggalin aja Indonesia gitu, biarin aja di luar gitu kan, di luar negeri gitu. Kayak gitu sih. Terus apa ya, aku lebih seneng ditanya loh Bud, bener deh, pada nanya apa gitu. Kalau misalkan pengalaman yang serem-serem sih aku pernah mau jual diri juga pernah, mau dikunciin trisam juga pernah, terus kerja jalan kaki dari rumah ke tempat kerja pernah, lecet-lecetan kaki pernah gitu. Jadi tapi yang waktu kemarin sih aku dengar ada yang melayang di laut. Aku belum pernah sih, jangan sampai gitu ya. Tapi serem juga sih ngedengernya. Siapa tuh Bud yang kemarin ada di laut mengambang? Roni. Oh ya Roni. Ya. Ya kayak gitu sih. Banyak yang aku kenal dan gak banyak juga yang aku ngobrol. Tapi namanya saat SMA kan pasti kita punya temen yang ngegeng atau apa sih namanya gitu kan, yang sama-sama bolos, sama-sama apa ada gitu. Nah kenapa aku tuh nggak banyak gaul, karena untuk masuk ke dunia entertain itu kan bukan karena kemauan orang tua juga, tapi sebelumnya aku benar-benar yang kalau orang dulu bilang tuh dipingit ya gitu ya, bukan dipingit karena sesuatu hal atau karena muka atau bule atau Indonesia atau bukan, tapi lebih ke karena aku punya penyakit, aku asmatis itu dari kecil. Jadi pergaulan terus jajan-jajanan gitu, pokoknya hidupnya manis deh, manis sambil tersiksa gitu. Jadi kalau dibilang SMA itu tetap aku cari duit sendiri itu dari tahun 83 semenjak papaku nggak ada gitu. Ada sih berapa teman yang mungkin satu SMA ya pernah tahu juga saat itu papaku nggak ada, terus kita benar-benar yang mengenai kehidupan di dalam keluarga itu turun drastis gitu. Jadi benar-benar bisa itu aku ngelihat sendiri gitu ya, untuk bayar uang sekolah aja tuh mamaku sampai jual ini jual itu gitu ya. Terus habis itu kita makan pun sering-seringnya tuh makan nasi sama garam toh.
dikepel-kepel kalau dulu gitu. Itu sampai ngorek-ngorek peti beras gitu-gitu ya, kayak gitu tuh kita alamin gitu semua. Yang sebelumnya kita juga mau tinggal di Belanda kan tadinya, tapi nggak bisa, dan kebetulan keluarga semua di sana. Jadi kita benar-benar susah sendiri di sini. Tapi ya bahagianya ya itu sih Bor, makanya gue lagi matengin lagi. di mute salah ya. Terus habis itu ya udah, asam garamnya waktu ya umur sekolah tuh benar-benar aku isi dengan cari duit gitu, karena lulus SMA aja kakakku 2 masih sekolah ya. Jadi waktu itu aku masih syuting, tapi kebetulan aku diterima lulus tanpa tes kalau nggak salah waktu itu PMDK ya di UI. Aku nggak bisa hadir, jadi aku udah bilang sama mamaku bahwa udahlah aku ngalah dulu gitu untuk kakakku yang 2 gitu. Nah di situ aku mulai kita lulus SMA waktu itu benar-benar yang sama sih sama sekarang ya. Malah sekarang lebih ekstrim lagi. Kalau S1, S2 juga bisa aja jadi supir, bisa aja jadi apa gitu ya. Jadi kadang-kadang pengalaman hidup yang suka nggak di notice sama orang-orangnya, sama masyarakat. Jadi lebih ke pendidikan gitu. Jadi waktu itu lulus SMA aku benar-benar susah juga gitu ya. Aku udah langsung kerja kantor. Terus habis itu aku juga karena benar-benar kasihan, aku hidup sama mamaku gitu ya. Jadi aku nggak pernah nginep di mana-mana gitu ya, nggak pernah ngerasain benar-benar SMA itu sekolahnya seperti apa gitu ya, nginep di mana atau bergaul bagaimana gitu ya. Nah terus habis itu ya udah, ada satu saat yang benar-benar ya kebetulan kakakku 2 itu kan sekolah ya, jadi yang tulang punggung itu aku gitu, karena aku udah lebih eksis di dunia entertain, terus aku dapat penghasilan, tapi aku tutup mata semua dengan pergaulan glamor gitu ya, ngikutin dunia entertain. Aku merasa bahwa ngapain aku merepotkan diri untuk masuk ke seperti itu, sementara aku nggak punya seperti itu. Jadi aku lebih ke bagaimana caranya untuk cari uang. Aku kerja kantor, kebetulan kantor juga aku juga sebagai PR juga ya. Jadi lebih ke aku mesti ketemu ya bos-bos besar lah pada saat itu ya, pejabat-pejabat, karena aku kerja awal itu di anak perusahaan Pertamina juga, sebelumnya juga di mail order katalog seperti itu deh, buku seperti itu. Yang sekarang tuh Yellow Pages atau apalagi deh sekarang gitu. Nah terus sempet yang sedikit hilaf gitu, karena aku udah nggak tahu lagi bagaimana caranya gitu. Aku kasihan, aku mesti bayar telepon rumah, aku mesti bayar untuk dapur, aku juga harus bantu untuk itu bukan keluhan untukku ya, aku jalanin, tapi aku jelasin. Aku juga mesti karena aku harus bersih terus ya, karena asmatis, jadi aku harus beli-beli yang buat peralatan bersih-bersih rumah apa semua setiap bulan. Jadi dari SMP kelas 3 kita udah diajarin untuk ada belanja bulanan untuk keperluan rumah seperti itu. Jadi saat itu aku benar-benar nggak ada, akhirnya aku mengiyakan untuk apa ya istilahnya sekarang ya, sedikit hilaf gitu untuk tidur sama orang dan dibayar gitu. Tapi waktu itu aku masih virgin ya, masih apa sih virgin bahasa Indonesianya, heran deh, perawan, rewi. Nah oke.
Terus habis itu aku juga masih mikir gitu kan, gimana caranya sampai akhirnya di satu tempat dan aku ketemu itu bos besar katanya gitu. Terus waktu itu aku masuk, terus habis itu disuruh duduk, terus akhirnya aku mewek gitu. Terus ya terima kasih Tuhan, alhamdulillah ya bahwa akhirnya itu orang kasihan gitu, kasihan. Terus seperti sinetron sih sebenarnya, kalau ada sekarangnya sinetron yang oh ya saya kasihan sama kamu, kehidupan kamu seperti ini, tapi kamu pahlawan bagi ibu kamu gitu-gitu ya. Jadi akhirnya itu kakak beradik nggak ada yang tahu. Akhirnya aku diantar pulang, nggak jadi ditidurin. Terus habis itu akhirnya dan kita nggak pernah ketemu lagi. Tapi setiap bulan dia suruh supirnya untuk antar uang ke aku. Itu untuk aku itu miracle ya. Itu benar-benar hadiah dari Tuhan, karena aku nggak perlu timbal balik apapun gitu ke itu orang. Mungkin itu orangnya udah nggak ada ya sekarang. Dia waktu itu yang bosnya. Kita panggilnya mungkin ada yang kenal, kita dulu gitu. Terus nah dari situ setiap bulan sampai tahun berapa gitu terus, dan kita nggak pernah ketemu lagi sama sekali. Terus habis itu udah untuk kehidupanku ya seperti itu, aku coba memaknai, bukan untuk aku hindari, tapi aku lebih memaknai gitu, yang itu kehidupan keras gitu, tapi ya harus ada yang berkorban salah satu untuk keluarga. Itu yang aku pikirin. Tapi kesininya aku nggak berusaha untuk apapun untuk diriku, tapi tetap cari duit gitu, sampai pada suatu hari juga aku terperangkap gitu. Aku diajak trisam gitu, tapi nggak ketahuan gitu. Itu ada ceritanya, lucu juga gitu, tapi ya aku juga ngejalanin. Kebetulan waktu itu mungkin aku pikir sih Tuhan juga ya yang tolong, karena aku punya teman. Terus aku udah masuk kamar, aku bilang kalau sampai 15 menit aku nggak keluar, tolong aja ketok itu pintu gitu, karena aku udah kasih tahu nomor kamar apa semua di salah satu hotel. Terus habis itu 15 menit ada temanku ketuk, dan di situ aku bisa keluar karena suami istri udah di situ ya, udah di dalam situ. Itu juga artis tua dan udah nggak ada juga orangnya sekarang. Tapi kehidupan itu nyerempet seperti itu tuh aku harus jalanin, karena nggak ada choice gitu, nggak ada pilihan lagi untuk aku nggak punya apa-apa, hanya paranormal waktu itu ya. Aku bisa menghasilkan untuk ya kalau berapa hari aku terima. Kebetulan waktu itu aku lagi booming, dan untuk urutan Budi Cinta Permadi nomor 1, aku nomor 2, Mama Loren nomor 3. Dan berjalannya waktu Mama Loren juga jadi anggotaku ya, karena aku waktu itu ketua aksi Asosiasi Konsultan Spiritual Indonesia gitu. Karena dilihatnya itu aku pernah ikut dalam paranormal satu dunia yang waktu itu di Amsterdam di Belanda, dan aku memang diminta kehadirannya itu. Jadi karena dilihat itu, jadi aku bisa jadi ketua, padahal kan aku masih umur dini untuk para supranatural gitu. Nah terus ya berjalannya begitu sampai akhirnya aku menikah. Terus aku disupport sama suami untuk lanjut kuliah, karena aku benar-benar
Aku punya obsesi banget bahwa aku pengen sekolah setinggi-tingginya gitu, karena waktu itu dikenal sebagai paranormal itu nggak enak sekali gitu ya, dan disangka dukun. Orang datang ke rumahku nggak mau minum, nggak mau makan, takut dikerjain seperti itu ya. Terus untuk pribadiku sendiri juga aku terganggu karena aku bisa lihat-lihat semua gitu ya. Jadi terus aku bisa juga ngobrol dengan yang nggak kelihatan itu gitu ya. Terus aku juga harus menangani permasalahan orang gitu ya, tapi dicaci juga, dicerca juga, dimaki juga, sampai pernah dilemparin duit. Kamu perlu duit kan untuk bantu saya gitu. Saya seperti itu ya, orangnya dari Kanada. Dan memang untuk sisi paranormalnya tuh memang internasional aku, karena aku pernah masuk di Flight Magazine gitu, jadi di Garuda waktu itu. Jadi benar-benar orang dari manapun, penjuru manapun yang datang gitu. Tapi ya dengan karyanya Tuhan gitu ya, aku bisa membantu mereka, dan itu satu kebahagiaan buatku untuk membantu. Aku nggak perkirakan berapa uang yang aku terima atau apapun, tapi yang penting aku bisa membantu seperti itu. Nah terus tapi yang aku bilang tadi nggak enak, benar-benar nggak enak adalah kita dilihatnya bukan seperti orang normal, tapi lebih orang abnormal gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya aku menjadi satu kesedihan buatku, tapi aku harus mencarikan solusi bagi orang-orang yang ke aku, yang kebetulan waktu itu mengenal aku sebagai paranormal seperti itu. Dan ada lagi satu kendala, bahwa aku harus menerima keberhasilan mereka walaupun setelah mereka datang ke aku seperti itu ya. Tapi di situ lagi mungkin Tuhan bekerja bahwa rezeki itu nggak kemana gitu. Rezeki itu dari mana aja gitu. Jadi yang aku tekankan setelah kejadian-kejadian itu semua, yang aku tekankan di diriku adalah mereka bekerja atas tangan mereka sendiri, atas pikiran mereka sendiri, atas badan mereka sendiri. Aku hanya membantu lewat obrolan, lewat solusi seperti itu. Memang gak gampang gitu. Terus sampai aku akhirnya terpilih jadi grupnya untuk Feng Shui untuk ganti Pondok Indah Mall. Waktu yang pertama, desain pertama ke desain kedua, aku masuk di kumpulan itu gitu. Di situ karirku semua sampai menteri, pejabat lah ya, bos-bos besar gitu ya, udah tahu bahwa yang namanya pada zaman itu ya, yang namanya Aline Caertian adalah seperti ini, dan mereka nggak bisa membayar atas tubuhku, tapi aku jual dirinya lewat omongan gitu. Seperti itu deh sebagian. Nah sampai tahun 2005 aku mulai psikolog, sekolah di psikologi. Di situ juga aku penuh dengan makian karena waktu itu fakultas psikologi itu melihat aku sebagai paranormal gitu. Jadi dari dosen-dosen semua gitu ya, ada against gitu. Ngapain sih paranormal masuk psikologi gitu ya. Sayangnya waktu itu aku udah dikenalnya sebagai paranormal gitu. Jadi ya aku cuman bilang ada satu kejadian yang aku bilang, Ibu, kalau Ibu tempatkan saya jadi dosen, saya nggak bisa. Saya ngaku nggak bisa. Tapi kalau Ibu melihat saya sebagai
orang yang menjijikkan, saya bayar bangku ini sekolah. Ini kuliah saya bayar. Gitu ya. Jadi ada statement yang seperti itu yang benar-benar aku tuh di lain dengan orang-orangnya. Orang-orang melihatannya ya udah ini dukun beranak atau apalah, itu nggak ngerti lah. Gitu ya. Jadi sama sekali salah persepsinya bahwa paranormal yang aku punya itu clairvoyant gitu ya. Dan aku nggak bisa ngerjain orang. Aku kasih solusi untuk kita lebih ke yang maha kuasa, untuk meminta izin bahwa bisa nggak sih kita mempunyai kehidupan yang lebih dari sekarang, umpamanya seperti itu. Ya itu, akhirnya aku sekolah, terus akhirnya aku sput ya, aku terus sampai S2 selesai. Nah sampai sekarang udah berapa belas tahun aku praktek. Gitu loh cinta, apalagi nih. Seru ya, seru banget, sampai semua jadi terbengong-bengong nih, terharu banget nih dengan ceritanya Alin. Oke, Alin, sekarang Alin aktif atau praktek di Rumah Sakit Puri Cinere ya sebagai konsultan psikologi. Ya, Oke. ya betul, konsultan psikologi. Sekarang aku mau tanya gini. Aku ngerokok ya, hai teman. Ini satu pembicara yang beda nih berarti nih ya. Oke, profesi paranormal bisa menjadi psikolog, ya kan? Paranormal itu kan tadi kan sempat masuk di kampus ya kan? Pasti orang berpikir hal yang negatif ya, persepsi orang tentang paranormal itu arah negatif. Nah, kalau paranormal itu sebenarnya kan dia bisa melihat masa depan ya kan ya? Benar nggak sih? Paranormal. Ya, kalau aku selalu bilang masa depan itu milik yang maha kuasa gitu. Ngelihat kehidupan kita ke depannya gitu. Misalkan ada berapa pilihan, mana sih yang kita mesti pilih? Nah, itu permainan otakku dari dulu gitu. Gitu. Nah, kan ini berbeda jauh ya antara paranormal dengan psikologi. Psikologi itu melihat yang update ya, karena gejala di lalu gitu ya. Itu menurut aku sih seperti itu. Menurut Alin gimana perbedaan antara itu? Apakah itu yang menjadi pada saat pilihan lo tuh masuk ke psikolog tuh apa sih gitu, mengambil dunia psikologi itu apa gitu? Jadi itu gini. hal yang berbeda. Ya, jadi gini, waktu aku udah punya suami gitu ya, aku minta izin untuk aku terima klien di rumah gitu, karena itu udah, aku suka berdoa kebetulan orangnya, jadi aku selalu bilang bahwa saya mau hidup yang mumpuni lah gitu untuk mama, untuk keluarga gitu ya. Saya juga pengen punya suami. Itu dialogku dengan yang maha kuasa, karena aku sama ya punya teman, tapi aku nggak gampang curhat orangnya gitu ya. Gampang bolos iya ya Mon ya. Yes. Iya, Kita kan langganan empok. Iya. Jadi aku tuh susah untuk curhat. Akhirnya aku cuma curhat sama yang di atas gitu ya. Jadi pada waktu aku minta izin suami untuk klien ke rumah, oke, waktu itu dari Jordania, dari Kanada, dari Belanda gitu ya. Nah akhirnya suami melihat bahwa cara kerjaku untuk memberi penanganan pada klien itu lebih ke konsultasi gitu, lebih ke one to one gitu ya, lebih ke aku nggak ada media apapun gitu, maksudnya yang dibilang ada gaib-gaib gitu nggak sama sekali.
Jadi dari situ suami tuh suruh aku masuk karena obsesiku sebenarnya kedokteran waktu itu ya gitu. Jadi aku pengen sembuhin orang gitu, aku pengen kasih orang bahagia, aku pengen yang nggak normal dikasih kenormalan kayak gitu ya. Tapi waktu itu umurku udah berapa, akhirnya aku bilang oke deh aku psikologi, dan kebetulan juga berat banget. Itu ilmu terberat kedua dari kedokteran. Dan aku nggak sangka, aku masuk psikologinya tuh berpikir bahwa udah deh nggak ada matematika, ternyata ada juga gitu ya. Karena aku sebel matematika dan aku selalu bisa fail kalau matematika gitu. Nah terus akhirnya di situ terus banyak pro dan kontra gitu ya. Dan memang ilmunya itu benar-benar yang seperti kita membelah diri gitu ya, karena kita mempelajari perkembangan diri kita sendiri dari semenjak kita dilahirkan seperti itu. Nah itu sempat aku goyang sedikit karena aku satu saat aku pernah teriak, tapi aku nggak tahu bahwa aku teriak kayak gitu-gitu ya, karena tempaannya bukan dari pelajarannya aja, tapi dari situasi dan suasana pada saat perkuliahan yang itu yang aku nggak terima gitu ya. Tapi kalau dilihat perbedaan in positif gitu ya, bahwa aku bilang sih bagus banget, karena kalau dipinggirin dulu paranormalnya, bahwa kita akan mengetahui diri kita, dan kalaupun kita memilih ke psikolog itu lebih ke tempat curhat, sama sebenarnya. Tempat curhat psikolog itu adalah orang yang menangani atau memberi penanganan pada perilaku yang bisa adanya gangguan atau tidak ada gangguan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita boleh pilih, kalau kita punya permasalahan, lebih baik ke psikolog, bukan ke psikiater atau ke dokter dulu gitu ya, cari tempat curhat aja dulu gitu. Jadi aku bilang ya untuk aku pribadi nggak jauh perbedaannya, tapi kalau untuk orang-orang awam jauh ya, karena paranormal itu lebih ke seperti kita belajar grammar bahasa Inggris, apa Mon? Dahulu kala apa? Past tense, past perfect tense gitu. Ya, present sama future ya, gitu ya. Nah, jadi kalau paranormal kita tahu dulu diri kita bagaimana, sekarang dan nantinya. Tapi itu sebagai pilihan aja, bukan menentukan, karena menentukan itu pasti yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, kalau psikologi itu lebih melewati tes-tes gitu. Jadi kalau kita curhat terus nanti dilihat dari psikolognya bisa melihat bahwa ini ada nggak ya gangguan, atau dia susah tidur, atau itu berbagai macam gangguannya gitu. Nah itu ada tesnya, terus ada terapi, konseling terapi gitu. Ada seperti itu. Jadi sangat berbeda sih sebenarnya. Tapi aku juga bersyukur bisa masuk ke situ karena aku punya diri. Paranormal adalah sixth sense-ku gitu ya, apa yang gifted dari Yang Maha Kuasa. Dan untuk ilmunya aku mendapatkan ilmu psikologi yang sekarang juga di psikologinya juga ada namanya art therapy. Art therapy itu juga mempelajari itu, ternyata masa lalu kita seperti apa untuk dijadikan makanan kita sekarang yang hasilnya di future, di masa depan. Masa depan ya. Oke. Sebenarnya banyak yang aku mau tanyain, tapi kayaknya kita kasih waktu buat partisipan dulu ya. Yang mau tanya silahkan. Buruan tanya, buruan. Oke, kita buka chatting dulu deh. Kita buka chatting ya. Hai Mona semua, long time no see. Terus selamat sore semuanya. Ajo mau nanya dong, tolong dibacain ya. Kenapa sampai kepikiran mau jual
menjual diri. Alasannya kenapa? Itu pertanyaan dari Ajo. Aku langsung jawab. Karena benar-benar waktu itu nggak ada yang bisa aku berdayakan. Yang aku tadi bilang hilaf, karena benar-benar ketutup. Aku nggak punya pekerjaan saat itu, nggak ada panggilan syuting, nggak ada apa-apa, dan aku butuh uang itu untuk membantu mamaku, kasih makan semua satu keluarga kayak gitu-gitu. Bayar telepon, ini aku ketutup sama sekali. Nah saat itu memang aku ngeluh sama satu orang yang ternyata dia juga agent, orang juga nggak ada karena itu udah tahun 80-an dan orang-orang itu waktu itu udah 40-an umurnya, dan dia saranin itu ya aku ya udah deh cepet aja seperti itu. Gitu loh cinta. Jo, mana Jo? Mana yang Jo? Ajo Rido. Oh ya, oke. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan masih dari ini Aji. Seberapa besar background kehidupan Alin dalam memberikan solusi pada klien? Oke, aku jawab. Silakan. Seberapa besar klien mau? Dari kehidupannya, dari itu. Aku nggak bisa kasih rumah atau mobil atau motor ya. Aku bisa kasih solusi. Yang kata orang banyak yang berhasil gitu. Udin, itu siapa tadi namanya? Oke, itu Aji. Udin, dijawab. Sudah terjawab Aji atau masih belum puas? Thank you Alin. Aku background black flash sedikit lah ya. Aku ingat waktu di SMP berapa sih? Widuri. Oh Widuri ya. Oh ya pas SMA kebayang memang sempat di SMA sempat inilah interaksi sebagai, kalau nggak salah dulu. Engkau diem dong, jangan pegangin kamera, heran deh. Oke. Ahmad Rizal, oke cantik. Ganteng. Ya. Kenapa dihilangin? Oke. Ya, aku lagi di tempat yang nggak ini, jadi nggak turn on kamera. Maksud gini, kan lo punya background yang diversity lah ya. Lumayan diverse lah backgroundnya, dan itu gue pikir bisa menjadi semacam tanda petik modal dalam hal juga memberikan solusi kepada klien ketika service lo sebagai psikolog gitu lah. Ya. Nah, gue yakin juga orang yang datang ke lo tuh sebagai klien psikolog tuh juga punya background yang mungkin identik atau gimana ya? Apakah ada yang kayak gitu loh? Jadi seberapa besar sih pengaruhnya lo bisa memberikan solusi atau memberikan servis psikolog kepada klien dibandingkan dengan background lo sendiri gitu lah. Mungkin itu pertanyaan gue. Ya kalau aku boleh jawab, dari klien itu apa yang mereka keluhkan. Jadi ibaratnya keluhan gitu. Keluhannya apa? Kalau misalkan tadi yang aku bilang mereka ada konflik di dirinya, atau konflik di rumah tangganya, atau konflik dengan orang tua gitu ya. Nah itu yang bisa aku keluarkan lewat konseling, dan setelah itu apa solusi yang bisa diterima oleh klien, seperti itu. Dan kalau dilihat kliennya itu sendiri, kita nggak memprioritaskan siapa yang datang atau dengan background apa mereka datang, entah itu seorang dokter atau seorang insinyur atau seorang yang sama mungkin psikolog juga gitu ya. Nah kita nggak melihat ke background, tapi lebih melihat ke keluhannya. Kalau dia hanya butuh orang untuk curhat, ya untuk seorang psikolog lebih bisa dipegang karena kita punya kode etik yang cerita itu tidak akan kemana-mana, seperti itu.
Gitu loh Cinta. Ahmad Rizal. Aji gimana? Ahmad apa? Apa terjawab? Kalau mungkin gini ya kali yang aku bisa tanyain gini. Bagaimana ilmu yang lo miliki ini lo jalani buat kehidupan lo? Suara lo Bud kecil Bud. Cek 1. Lo Masih bisa kecil? nggak digantung aja lo punya mikrofon ke itunya, earphone-nya digantung karena suara lo hilang-hilang gitu. Segini Mon. Oke. Oke. Gini, bagaimana ilmu yang lo miliki itu ya lo jalanin buat kehidupan lo sekarang? Kalau aku bilang sangat membantu ya. Dan paranormalnya sendiri kebetulan aku bisa pakai untuk diriku, kecuali susuk ya. Aku nggak bisa kasih susuk ke diriku. Ke keluarga itu juga bisa. Karena psikolog pun kebanyakan setelah mereka mempelajari dirinya, kebanyakan bercerai. Nah, kebetulan aku enggak, dengan ilmu-ilmu yang aku punya seperti itu. Dan kalau mau dilihat lagi, aku seorang yang aku nggak punya guru. Dari awal aku nggak punya guru untuk paranormal, psikologinya aku punya dosen-dosen, aku punya guru. Tapi untuk pribadi, untuk bagaimana aku akhirnya menjalani dua sisi itu, dua profesi itu, kalau mau dibilang itu aku nggak punya orang yang bisa bantu aku untuk berpikir, untuk keluar dari masalahku sendiri, atau untuk melihat positif negatif dari urusanku sendiri seperti itu. Tapi aku bisa belokkan bahwa siapapun yang di depanku itulah adalah guruku. Jadi mau itu anak-anak, mau itu orang dewasa, mau itu nenek-nenek, kakek-kakek, semua itu adalah guruku. Jadi dari situ aku menjalani hidupku, bukan dari profesiku. Bisa diterima ya? Bisa diterima. Oke, mantap. Oke, mantap juga. Siapa tuh yang bilang mantap tadi? Oke, gitu Cin. Jadi Oke, Roni gimana Ron? Mau kasih komen? Udah cukup. Oke. Cukup ya. Oke, sekarang gini, apa dampak dari yang lo geluti ya dengan kehidupan lo? Terus maksudnya gini, cara berperilaku, cara berpikir lo gitu ya dengan apa ilmu yang lo miliki ini bagaimana? Itu lebih ke pastinya kita masing-masing punya sisi kepribadian yang kita juga kenal gitu ya. Nah kebetulan aku juga awalnya memang anak rumah. Jadi boleh. Yang bisa dibilang bahwa kehidupan rumah yang harusnya anak perempuan itu tahu itu seperti apa, itu aku bisa bilang bahwa aku pembantu rumah tangga di keluargaku sendiri dari semenjak aku mungkin udah 40 tahun kayak seperti itu ya. Nah jadi aku menjalaninya nggak banyak yang aku rubah gitu dari perilakuku. Ya aku seperti ini, ya aku seperti ini gitu. Tapi ilmu-ilmu yang akhirnya kayak kesopanan, pasti kita tahu kesopanan. Terus bertanya, pasti kita juga harus bertanya. Pokoknya aku melihat kehidupan apapun, seberat apapun itu positif, selalu positif.
aku kalaupun ada satu situasi yang aku nggak bisa terima karena orang lain memperlakukan diriku seperti itu, aku melihatnya, oh aku salah sih, aku yang memperlakukan dia seperti ini, akhirnya berbaliknya seperti ini. Jadi aku nggak pernah melihat orang itu negatif, nggak pernah. Maaf Tuhan ya, maksudnya aku juga nggak mau hilaf, tapi sepertinya nggak pernah gitu. Jadi nggak pernah aku berpikir jelek, oh ini orang nanti jahat sama gue begitu. Enggak, dijahatin pun aku bisa baik lagi kok. It's okay, itu manusianya gitu, seperti itu. Jadi aku mempelajari semua kejadian itu adalah suatu yang positif untuk aku jalanin, karena dampaknya pasti positif gitu. Kalau kita mau ngerti ya apa sih yang kita mau dalam hidup gitu. Gitu Cin. Oke. Tadi siapa namanya teman-teman sekelasnya ya, kalau nggak salah ada Kiki, ada Rika gitu ya. Nah, aku pengen minta pendapatnya dong, Kiki, Rika, sama satu lagi. Alin pernah menyebut Vivi ya? Vivi, itu ada Vivi pakai kerudung. Oke, silakan. Fotonya. Siapa duluan nih? Tapi tadi ada yang raise hand ya. Raise hand dari Agus. Iya. Silakan Om Agus. Silakan. Halo, hai semuanya. Hai. Halo Alin. Hai. seger lihat Alin ya. Semangat. Saya dengar ini ada sedikit di benak Agus nih, bagaimana rasanya ketika pertama kali mendapatkan kalau bahasa kita hidayah ataupun kelebihan seks itu. Jadi kapan saat menerima kemampuan itu, six sense itu? Itu aja sih. Iya sayang. Itu yang karena kita kan nggak tahu ya kapan saat kita menerima kelebihan itu dari Allah gitu ya, Maha Kuasa. Nah, kita nggak tahu sadar kapan, tapi tiba-tiba terus mempunyai kemampuan atau diberikan kelebihan seperti itu. Itu aja sih sebentar. Makasih. Oke, aku jawab langsung ya, Budi. Jadi kalau dibilang aku punya itu dari lahir, kayaknya aku nggak pernah tahu bagaimana aku kecil gitu ya. Tapi memang ada banyak keanehan gitu yang orang tua dulu selalu sebut gitu. Tapi itu pun aku sendiri nggak percaya gitu ya. Sampai karena gini, kenapa aku nggak percaya? Di sekarang aja kalau ada anak-anak yang dibilang indigo atau apa ya, kita mesti tahu dulu benar atau enggak gitu. Dan aku pernah jadi diambil statementnya bahwa seorang anak yang akhirnya mempunyai kelebihan, dorongannya kemana dari orang tuanya? Apakah ke pendidikan dulu atau mau dijadikan orang pinter sekalian gitu ya? Kasihan bagi anak itu. Jadi pro kontra di diriku juga ada. Tapi waktu SMP, SMA gitu ya, aku bisa dibilang aku banyak diem gitu. Dan aku nggak apa-apa. Ini tunggu ya, ini ada bibiku yang udah tua yang aku sayang, dia lewatnya nunduk-nunduk di belakangku. Oke, terus habis itu SMA gitu nggak begitu. Kita tahu ya diri kita kadang-kadang ya, kalau kita bisa melihat makhluk halus, otomatis kita merasa bahwa kayaknya ada yang lain nih sama diriku gitu ya. Jadi lebih ke seperti itu gitu. Nah, waktu akhirnya aku mulai banyak klien, karena TVRI juga banyak kegiatan di situ yang akhirnya aku bisa tahu juga bahwa oh ternyata aku bisa ya gitu, karena lewat orang-orang yang bertanya seperti itu.
Tapi benar-benar waktu akhirnya orang-orang menyebut, aku nggak pernah menyebut diriku seorang paranormal atau apa, nggak, sama sekali nggak. Aku malah pengen kehidupan normal gitu ya, punya teman, bisa curhat. Tapi kalau ada teman di luar SMA ya, di luar SMA ada teman, mereka yang curhat, mereka yang aku mesti dengerin gitu ya. Jadi aku sama sekali nggak tahu nih, awarenessnya nggak jalan nih untuk paranormalnya, untuk aku diriku sendiri gitu ya. Jadi benar-benar waktu itu ada klien yang kebetulan ternyata aku tahu bahwa dia itu orang Femina. Jadi pertama aku muncul di Femina karena orang itu namanya Catur. Jadi dia itu datang sebagai klien, habis itu waktu itu dia rekam, tapi aku sama sekali nggak dikasih tahu. Terus tiba-tiba aku bilang, itu di bawah, di tangannya lagi pegang apa sih? Ternyata rekaman, dulu masih rekaman yang tape kecil apa gitu kan. Nah terus aku bilang, aduh Mbak, kalau gitu boleh nggak kita ini, karena kita nggak kasih tahu apa-apa, Mbak tahu gitu. Oh itu biasa, orang bisa aja nebak, malah aku begitu. Jadi kalau disitulah aku muncul di Femina pertama karena orang tersebut. Kalau dibilang kapan aku tahu bahwa aku punya itu, aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab. Orang tua bisa bilang aku dari lahir punya seperti itu, dan orang tua juga kebetulan punya ilmu itu. Katanya mungkin nurun di aku juga nggak tahu. Terus kapan aku akhirnya mempromosikan diri atau menyebut diri sebagai paranormal, bukan aku orangnya, karena orang-orang yang sebut semenjak aku muncul di majalah Femina waktu itu. Dan udah berapa kali baru akhirnya sama Permadi dan Mama Loren itu. Dan sama Mama Loren pun aku mengalah gitu. Akhirnya aku nggak pakai nama Loren, akhirnya aku pakai nama Alin. Karena kasihan dia udah tua. Ya namanya sama ya, Mama Loren. Ya. Aslinya Alin ya. Iya. Oke. Agus gimana? Udah Ya, jawab? terima kasih. Sorry ya Terima kasih sayang, aku banyak. benar-benar nggak tahu. Terima kasih ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih sharingnya. Terus semangat. Makasih ya. Aci sama. Oke. Kita dengar, Aku udah lagi. kita baca chat ya dari Ahmad Riza. Orang Tanya office ya? dong, pernahkah Alin merasakan langsung dampak dari yang pernah Alin ramalkan ke klien? Bisa positif atau negatif? Maksudnya merasakan langsung apa? Merasakan langsung dampak dari yang pernah Alin ramalkan. Misalnya, seperti apa? Om Rizal bisa nyalakan kamera atau mic-nya? Di mana Om Rizal? Misalkan ya, maaf nih ya, Ya. yang negatif nih, Alin pernah meramalkan seseorang akan kejadian yang seperti ini. Nah, ya, terus mungkin kliennya juga merasakan, Alin pun merasakan, pernah gak seperti itu? Yang negatifnya gitu. Negatifnya maksudnya apa nih? Pengaruhnya, atau aku bilang bahwa dia maaf ya nggak panjang umur atau gimana gitu, terus bukan itu ya. Dalam segi Kalau segi spiritualnya, aku sendiri nggak punya pegangan ya, tapi kalau ada positif atau negatif dari itu orang, aku bisa khususnya yang negatif, maaf Tuhan, dengan sendirinya itu berbalik untuk diriku seperti itu. Jadi pernah merasakan juga ya, Lin ya? Pernah merasakan, tapi kita bisa netralisir sendiri gitu ya. Ya, terima kasih Alin. Thank you darling. Oke. Lagi ya, chatting dari Desi.
Bentar, Desi. Hai Alin, lo kan kalau ada masalah curhatnya sama Allah. Setelah lo ambil kuliah psikologi, apa itu cara yang terbaik? Sama siapa? Sama Tuhan. Oh, Allah maksudnya. Ya, Allah. Ya, aku nggak dengar. Aku kira nama Allah. Oh ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Desi. Sampai sekarang. Desi mana ya? Silakan Desi mau tanya lagi. Hai Lin, apa kabar? Hai, baik. Kita satu kelas waktu itu. Iya. Tapi Iya. aku mukanya mana? Gue nggak pakai hijab. Gue biasanya sama Mona. Jadi gue juga sama, nggak pernah di kelas. Oh ya, Gue bagus. pergi sama Bagus. Mona, pasti kita ke warung. Bagus, berarti kita gangster. Bandel ya, nggak kayak gue. Ya. Ilin, Oi. kan lo bilang dulu dari dulu pun lo tuh kalau misalnya ada masalah, lo hanya cerita ke Tuhan. Jadi sampai saat ini pun lo masih melakukan hal itu. Masih. Dan itu yang terbaik menurut lo. Iya. Oke. Walaupun sebelum lo belajar psikolog dan sesudah belajar itu keputusan yang benar. Iya, karena kalau aku maksa pun sama suami umpamanya ya, aku mau curhat, dia istri pertamanya laptop. Jadi kalaupun dia di rumah, aku cuma 5 menit. Ini udah anak udah ujian ya, udah belok lagi dia mukanya. Ngomong sama kakak, banyak masalah mereka juga. Ngomong sama adiknya udah nggak ada. Ngomong sama orang tua, dari dulu aku terus yang diomelin kalau ngeluh. Jadi aku nggak punya. Ngomong sama Mona apalagi ditinggal Eka. Sama Rika juga pernah, sama Vivi juga pernah, sama siapa ya, sama siapa lagi gitu yang aku untuk permintaan tolong untuk diriku sendiri tuh untuk diriku ya, bukan untuk profesi ya. Nggak tahu lagi aku mesti minta sama siapa. Aku cuman sampai tadi pun, aduh aku mau curhat nih, sambil mandi aku berdoa, sambil pakaian aku berdoa gitu. Bagiku untuk ngobrol seperti ini tuh, aku udah bilang sama Budi waktu itu susah banget sebenarnya gitu, karena aku mesti menceritakan gitu. Nah, akhirnya aku cuman ngeluh begitu, walaupun nggak mungkin kan jawaban dari langit, tapi ya aku manfaatin sebagai semua kejadian adalah positif, pasti pemberiannya lah gitu Cin. Oke, Say. Jawab. Makasih. Ya. Iya, Cin. Makasih, Say. Iya, sayang. Ya. Setiap jawab pertanyaan langsung satu isep ya. Oke. Sekarang kita dengar dari Mawardi. Tadi di chatting ya. Mawardi. Silakan. Mawardi. Di sini ada Mawardi. Apa nih? Wih, aku kasih hati. Reaction. Aku kasih trompet. Di sini sudah ada izin tanya. Lihat Alin, Mudut, Budi, Asep tuh. Wah, siapa nih Aji? Wah, Aji bisa aja Ji. Iya. Best. Siapa lagi? Best boleh Ajo. Iya, Cinta menanya dong. Iya yuk, Mari. Ya, silakan. Cin, saya mau nanya nih, karena kan masih masa pandemi. Iya. Pandemi ini sampai sekarang kayaknya belum berakhir. Kira-kira gambarannya menurut Cinta itu gimana pandemi ini? Kayak gitu. Dan kapan selesainya kira-kira? Iya. Jawab, Cin. Boleh, Cin. Kalau kapan selesai?
Kalau aku bilang sih tergantung orangnya ya Cinta ya. Tergantung kita masing-masing. Kalau dampak semua pasti terkena. Cuman bagaimana kita menerimanya aja gitu kan ya, kayak itu kan persoalan piring makan keluarga, kesehatan gitu. Tapi kalau dilihat mungkin di akhir, dekat-dekat akhir itu bisa berakhir, cuman bukan berakhir pandeminya, tapi berakhir orang yang hanya duduk, entah dari pemerintahan, entah dari mana ya, maksudnya akhirnya banyak solusi-solusi gitu, akhirnya banyak tempat-tempat yang akhirnya memberikan solusi gitu. Kalau sama aja kayak, kalau aku sih ya mikirnya, ini pemikiranku, kalau kita kena air bah pun abis itu terbitlah terang gitu kan. Jadi Cinta, kalau tanya, kalau menurut sisi paranormalku itu bisa di akhir-akhir lah, Agustus juga kita udah bisa ini ya. Tapi kan banyak human errornya juga ya, mesti bagaimana tuh gitu Cinta. Satu lagi boleh Cin? Satu lagi boleh nggak Cin? Boleh Cin. Engkau mau apa? Mau dapat bahu? Mau dapat tangan? Ini Cin, sio saya kan kuda, bintang saya Leo. Yes. Kira-kira apa ya gambarannya tuh di 2001 ini? Sio kuda, terus bintangnya Leo. Ya Leonya jangan putus asa. Bangkit aja terus, semangat terus. Kalau di tahun ini 2021 tergantung dari kudanya sih bagus ya. Kudanya masih bisa dongkrak. Leonya aja jangan males, nanti ada rezekinya. Bukan males sih, maksudnya hampir putus asa. Halo, jangan bengong dong. Thank you. Ini dengerin nyimak lagi nyimak. Mungkin lagi mikir gitu kan. Iya. Kalau gue yang kasih tahu ya, untuk yang udah nggak boleh main di tempat becek, ya. Tuh, jangan main perempuan, ajo. Apalagi yang becek. Oh, salah ya. Oke, ya. Ya, silakan Mang Wardi. Boleh, silakan. Mang Wardi dulu ya. Mbak Alin ya. Halo, yang lain. Halo sayang. Alin. Mau tanya boleh ya? Agak sensitif nggak apa-apa ya? Oh. Saya mau tanya mengenai dunia paranormal atau sixth sense yang kamu dapat ini. Dalam dunia Islam itu dianggap menyimpang, itu menurut pendapat kamu gimana? Nggak apa-apa, memang musyrik ya katanya ya. Nah itu tergantung karena gini, kita kan bukan kita sendiri yang menciptakan ya kan, itu ada ciptaannya gitu. Tapi apa yang akhirnya diketengahkan sebagai media gitu. Kalau aku ya berpikirnya seperti itu. Jadi kita juga bukan kita sendiri yang mau gitu, memang udah begitu. Cuman kadang-kadang yang dikatakan mungkin rada menyimpang adalah apa yang dipelajari, bukan gifted secara lahir, sewaktu lahir. Kalau gitu ya itu menurutku ya, mungkin salah gitu. Benar, bagus. Nah. Dapat apa aku? Cara mengendalikan, Alin apa nih agamanya? Islam apa bukan? Bukan ya? Nasrani ya. Nggak apa-apa. Mungkin nggak digunakan. Tapi mertoku Islam. Jadi aman-aman aja sih. Iya kan aku praktek di rumah sakit juga nggak boleh milih. Oke, satu lagi boleh ya tanya ya? Boleh dong, Alin merasa memanfaatkan apa dimanfaatkan nih? Dapat apa sih center?
Memanfaatkan atau dimanfaatkan sama siapa? Sayang. Jadi kan kamu dapat ilmu tadi kan? Oh iya, iya tadinya aku sih mikirnya, waktu aku mikir ya aku dimanfaatkan gitu ya. Tapi ternyata aku tuh ya going strong aja, lebih kuat aja menghadapi itu semua. Gitu, jadi nggak merasa ya udah positif aja gitu ya. Visualisasinya sih sebenarnya lebih ke orang tuh bermacam ragam ya, orang manusia tuh unik ya gitu. Masalahnya gini ya, bisa jadi pengalaman aku juga sih. Lucu juga ya, banyak kemauannya tapi susah usahanya gitu ya. Berat untuk berusaha kayak gitu. Jadi akhirnya aku visualisasinya ke situ aja, macem-macem gitu. Sorry Cin, aku kecilin dulu. Dah. Ya gitu Cin. Sudah terjawab Cin? Oke, cukup. Aku lagi yang lain. Yang lain. Thank you Alin ya. Iya. Terima kasih Om Mawardi. Selanjutnya Om Hendar, silakan Om Hendar. Lagi Zoom meeting. Bye. Oh ya udah, nanti aku suruh buka. Bye. Tunggu, ini ada tamu, istri klien. Aku sendiri lupa jamnya. Udah nggak apa-apa. 1 minute. Siapa ya namanya? Iis. Oke, biarin aja deh. Terus? Ya, Om Hendar mau tanya. Iya Cinta, ayo boleh Cinta. Ganteng ya. Alin, selama profesinya dalam sebagai paranormal, pernah nggak benturan dengan paranormal yang lain dalam membela suatu klien ya, istilahnya membantu suatu klien? Oh enggak, kalau benturan enggak, karena malah aku yang pada saat aku dipilih jadi ketua Asosiasi Konsultan Spiritual Indonesia, aku juga bertanya kenapa aku yang dipilih. Terus yang mereka nyatakan adalah karena aku bisa sangat bijak sekali dalam berperilaku di dalam organisasi. Jadi umpamanya seperti ini. Aku selalu ada statement, kalaupun kita nggak bisa menangani satu klien, ya di refer ke yang lain. Jadi dalam keilmuan masing-masing punya ilmu sendiri. Aku selalu percaya itu. Jadi itu yang dipakai sampai akhirnya mereka tidak berseteru ya. Kalau bisa berkumpul untuk mencari solusi seperti itu. Aku sendiri nggak pernah. Cintaku. Hendar Yusuf. Mawardi juga. Oke. Itu Cin. Sudah terjawab ya. Sudah. Oke. Masih ada waktu. Terima kasih. Iya Cintaku. Oke, masih ada waktu ya. Aku mau dengar dong pendapat temannya Alin yang dulu satu kelas. Serem banget nih. Rika, ada Vivi sekelas gue ya. Ada Rika, ada Kiki, ada Rina. Siapa lagi? Iya. Nah, itu kan untuk introspeksi aku juga. Interogasi atau introspeksi ya? Oke, siapa? Rika. Silakan Rika. Dimarahin nih sama si Bunda mah. Rika, kayaknya udah ditinggal ya. Itu juga tuh Murni tuh mampus deh kah. Murni, silakan Murni, mau kasih pendapat atau mau kasih mate. Silakan. Hai Alin. Hai Cin. Sampai ke hati. Sudah lama nggak ketemu. Iya makanya. Terus buat aku introspeksi apa? Alin. Iya. Nanya dong.
Iya. Itu masa depannya gimana nih? Ini giling ya, suruh ngomong tentang aku. Jangan tanya masa depan, Gimana pendapatnya tentang Alif? Mampus. Ya. Tuh kan dibilangin, aku nih mesti apa? Aku udah mencoba menguruskan badan. Udah. Udah nih, aku udah 11 kilo turun loh. Tetap cantik, Lin. Tetap cantik. Iya. Kan? Aku nggak ada pendapat. Putus-putus. Putus-putus ya. Sambil jalan. Oh, sambil Iya. jalan ya. Oke. Terus Jadi nggak ada aku- pendapat ya, nggak ada pendapat ya. Ya. Ya, dia orang yang ya. good woman aja dia. Ya, kan. Introspeksi nih aku. Oke. Thank you Murni, thank you. I love you. Duh, aku belum ketemu lagi kita. Iya nih. Vivi, ayo Vivi. Aku manggilnya IP. Salah. IP. Ntar dimarahin lagi gua. Ipe, silakan Ipe. Ya, hai. Halo Budi, thank you Budi. Iya. Thank you Alin. Itu sayang. Oi. Kayaknya nggak bisa dibahas dulu kita waktu sekolah emang nggak kenal ya. Iya. Kenalnya setelah bubar jalan. Iya. Perjalanan jadi sahabat baru. Aku terjadi. ketemu Vivi pertama kali di Citos. Nah itulah kejadiannya. Jadi kita sahabatnya di luar SMA 7 baru terjalin. Nah, sangat mudah untuk mencari banyak teman tuh gampang banget. Tapi sangat sulit mempertahankan hubungan persahabatan dalam waktu yang lama seperti sekarang. Oh, mampus kan? Sekarang dia udah. Udah jalan banyak banget gitu kan. Tapi semoga kita dewasa tapi tidak menjadi tua. Ma ya? Iya betul. Ya kan? Jadi intinya aku nggak introspeksi antara pun juga, cuman membanggakan persahabatan kita sampai sekarang awet dan seperti emas. Terima kasih. I love you. I love you too. Udah 2 orang itu nggak dimarahin. I love you juga. Nah, sekarang udah ada Rika nih. Itu baru 2 ya. Sekarang kita dengar Rika. Nggak dimarahin ya ke. Aman. Iya ya, aku sahabatan sama Alif ya udah lumayan lama ya. Iya. Kalau yang ini agak jutek nih, yang ini si Bunda nih. Ya. Iya makanya nih nggak gitu tahu dong. nih itu diomelin apa nih. Enggak. Yang pasti aku respect banget sama Alin karena dengan sesuatu yang dia dapat tapi bisa dikombin dengan ilmunya dia. Ya alhamdulillah, Rika rasa ya bisa masuk gitu loh. Jadi kan kita kadang kalau misalnya kita menanyakan sesuatu untuk masa depan kita, kadang kita juga berpikir ke diri kita sendiri kan, bisa nggak sih kita ngejalaninnya gitu. Nah dengan ilmunya Alin ini, itu kita bisa berpikir lagi, oh iya mestinya begini ya, oh iya mestinya begitu ya. Tuh, salut untuk Alun pokoknya. Iya, aku juga. Itu Rika mesti dipanggil dia gimana ininya apa sih namanya perjalanannya menjadi kacap. Jangan gitu, nggak usah. Nanti ya sebagai pembicara ya. Nggak usah lah ya. Ya nanti aku yang nanya. Aja. Terima kasih Ya, Bun. Terima kasih Bun. Terima kasih Vivi, terima kasih Ma Ipe, makasih. Oke, kita udah 17.31 ya. Tapi sebelumnya coba dulu ya, ada 2 pertanyaan yang belum dijawab. Yang pertama dari Roni, apa pendapat Alin mengenai manunggal kaula Gusti? Apa itu? Kan udah dibilangin aku tuh nggak klinik. Nggak klinik, jadi nggak tahu nih ya. Nggak tahu itu sebenarnya. Makanya aku bilang waktu aku dipilih jadi ketua itu ya, dan udah beberapa tahun
tahun ini, baru berpuluh, belum pernah digeser. Itu karena ya sayang, taruh. Ya, karena aku udah bilang loh, padahal aku tuh nggak banyak mengerti dunia gaib dan segalanya, istilah-istilah dalam dunia gaib, istilah-istilah yang supranatural, istilah-istilah yang seperti enggak. Aku hanya melihat konsep kejadian di dalam diri orang kayak gini. Mona lagi ngapain, Ari lagi ngapain gitu ya, berpikir apa, mungkin aku bisa gitu ya. Tapi kalau istilah-istilah itu Gusti kayaknya Allah, tapi aku nggak tahu apa. Oke, nggak tahu ya, kayak gitu ya. Nggak tahu, Cin, kasih tahu dong, kan Nggak kasih tahu masukan. Ya. Nah, tadi yang tanya Roni, berarti Roni tahu dong. Enggak, itu di diri Alin. Halo ya, Alin kan kenal gue juga deh. Gue sama Alin geng juga. Gue Mona, Tie. Iya. Dulu nanya Mona, Alin sih. Roni Alin nggak tahu. Iya, Alin nggak tahu katanya ya. Iya. Itu ada diri Alin sebetulnya. Alin aja cuma dia merendah. Soalnya Alin menganggap anak-anak pun positif, semua positif, tidak ada yang negatif. Semua alam udah menyatu, emang udah menyatu dengan alam. Sang Pencipta, Tuhan. Di Alin itu ada Tuhan. Ya, Alin nih. Aku juga nggak ngerti ya. Itu kata orang. Udah deh, udah. Udah ya. Oke, bye. Oke, sip. Makasih ya. Oke. Jadi sebenarnya pertanyaannya lebih banyak ke paranormalnya nih ya daripada psikolognya ya. Iya, sebenarnya psikolognya itu sendiri, panggil si Is, kasih makan dulu kalau nggak berisik. Psikolognya itu memang ilmu yang bergelar sih ya. Sementara paranormal sendiri nggak ada gelarnya gitu. Nah, kalau bergelar kan biasanya orang-orang paling tidak tahulah sedikit mengenai cerita dari keilmuan tersebut kali, Bu. Gitu kan. Budai. Ya, Budai. Oke. Ya. Oke, Mona, ada yang mau ditanya, Mon? Atau kita segera akhiri aja karena sudah 17.35? Iya, sedikit aja. Oke, silakan. Gue hanya melihat metamorfosisnya Alin. Dari setiap orang pasti punya metamorfosis lah, dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita tua. Nah, itu baru benar tuh tua sebutnya. Sampai kapanpun usia kita gitu kan. Tetapi yang pasti adalah yang cukup mengagetkan satu, gue tahu Alin itu dari SMA itu kita sama-sama anak kantin, gue tahu, ya kan. Kemudian berikutnya ketika yang gue tahu Alin adalah suka nyanyi karena suara dia bagus, suka acting iya. Tapi setelah lulus SMA tiba-tiba gue tahu kabar dia menjadi paranormal. Ya, istilah yang diberikan masyarakat itu adalah paranormal. Gue bingung anak ini paranormal dari mana gitu ya. Maksud gue blessing kali ya. Kita baterai gue habis. Terus ini emang dari dulu dia begini ya. Tengah-tengah ngomong coba. Heran. Jadi paranormal kemudian ketika mau acara ini ngobar gitu kan, gue baca di status yang Budi tulis gitu kan, Alin Master of Psychology gitu kan. Gue bilang wah, orang ini berarti keren. Maksud gue adalah setiap dari perkembangan lu itu membawa dampak yang positif. Dan apa yang lo sampaikan tadi tentang paranormal pun itu membuka mata gue, membuka pikiran gue bahwa memang gue terhadap yang namanya paranormal itu pasti ada negative thinking. Karena menurut gue apapun yang terjadi di dunia itu Tuhan yang menentukan gitu kan. Yang mungkin semua kita yang beragama pasti tahu bahwa semuanya Tuhan udah atur nih jalannya. Tetapi mendengarkan apa yang lo sampaikan bahwa itu ternyata berdampak yang tidak enak pun dengan diri lo sebagai orang yang dilabelkan sebagai paranormal, ternyata itu juga membuka perspektif bahwa nggak enak juga sebetulnya kalau seperti itu. Ya saya tidak tahu orang lain, tapi yang gue lihat dari diri Alin. Tetapi bahwa ternyata itu membawa dampak
sekarang adalah perubahan menjadi psikolog, dan itu pun gue bilang itu kerja sama yang bagus juga dengan suami lo, bahwa ketika suami lo membuat arahan bahwa ya udah psikologi aja, karena ternyata lo lebih kepada diskusi lah, bukan hal yang menjustis, tapi lebih banyak kepada diskusi gitu. Jadi menurut gue tuh hal yang positif, Lin. Semoga diteruskan. Cuma yang harus di stop adalah rokok lo, karena dari zaman nggak bisa. Ini temanku nih, ini temanku yang paling oke, karena dia tidak akan menuntut suatu kata-kata. Semuanya tergantung, nggak bercanda aja, Lin. Semuanya kan tergantung kepada diri. Cuma intinya adalah gue amazing banget dengan apa yang lo capai sekarang. Semoga bisa berjalan terus dan good luck. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa tetap komunikasi ya. Setelah sekian ratus purnama nggak ketemu kan, ketemunya di sini. Purnama. Thank you. Ini siapa lagi? Gue baru ingat dulu sama Alin tampil di TVRI Vokal Group. Aji. Ya, Aji. Oke, Aji, karena kita baru inget ya, karena lo baru inget dan teman-teman juga biar inget. Kayaknya kita denger dulu deh suaranya Alin deh. Satu bait aja, Alin. Kalau ya Allah, dewa. Bisa nyanyi gitu loh. Gue nggak yakin lo bisa nyanyi karena gue nggak pernah dengar. Coba deh. Oh Lin, my God. Sebelum tampil gue sedikit komen Lin. Gue baru ingat waktu itu kita kan ya di kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 2 lah. Tampil di TVRI pakaian putih hitam, pakai dasi hitam, tampil beberapa lagu dan kita latihan di Wisma Pertamina sebelah sekolahan sama sekolahan kita waktu itu. Dan kalau tadi teman-teman kelasnya nggak berani nyampein apa yang dulu pernah bagaimana Alin di SMA, gue coba beranikan diri aja bahwa gue tuh surprise ketika lo cerita tentang lo sekarang dengan yang waktu lo SMA dulu, kontradiksi banget gitu lah. Artinya pada saat itu gue ngeliat lo cheer up, lo bisa enjoy dengan empok dan kantin gengnya, dan lo juga bisa istilahnya kena kemana-mana gitu kan. Padahal lo baru cerita sama gue bahwa lo punya persoalan yang luar biasa di dalam keluarga. Itu satu poin yang gue ingat seorang Alin. Dan waktu terus biar ilmu jangan hilang. Itu Rika tuh yang ngomong. Nah ini biar lo ingat gue lah. Jadi waktu pas vokal grup itu memang gue lihat bagaimana lo gitu. Nah terus kontradiksi sekali kita bagaimana perjalanan hidup lo yang luar biasa itu. Ya pada prinsipnya gue secara pribadi memang artinya punya keyakinan memang tidak meyakinkan paranormal gitu ya. Langsung aja gue to the point karena gue sedikit cerita bahwa di dalam keyakinan gue bahwa memang itu kodok dan kadar udah ada yang ngatur, tapi memang manusia bisa membantu merubah kodok dan kadar ketika dia berdoa kan gitu ya. Mungkin disitulah celahnya ketika memang seorang paranormal atau seorang yang melihat waktu ke depan itu punya poin untuk memberikan versinya ya, ketika memang ada manusia yang berdoa. Jadi kodok dan kadar itu kalau keyakinan gue itu adalah setiap tahun Tuhan akan rubah tergantung bagaimana dia berdoa kan gitu ya. Dia berdoa dan ya sebagai informasi aja yang gue tahu bahwa di Islam itu makanya orang pada nisfu Sa'ban gitu ya. Nisfu Sa'ban itulah di mana waktu pada dasarnya memang kadar itu bisa dirubah berdasarkan doa. Permintaan kan gitu ya. Nah, itu gue baru tahu dengan tadi yang lo ceritakan, komparasi sepertilah kira-kira. Tapi balik ke yang waktu lo dulu SMA, gue surprise bener ketika itu gue lihat lo cheer up, lo bergaul, bahkan lebih tenar lah dari gue lah istilahnya, bisa dikenal. Wah itu masuk kelas 3 udah tenar enggak kali. Nah gue inget juga waktu itu gue baru inget gue pernah vokal grup sama lo kan waktu di situ, masih ingat ya di TVRI. Iya gitu. Dulu. Nah aku cuman mikirnya gini loh ya Aji, sorry. Jadi kita kan
kita hidup pasti punya masalah ya. Bisa diterjemahkan kok sekarang di umur kita segini gitu. Kita hidup pasti punya masalah. Tapi emang terus orang mesti tahu masalah kita. Itu yang ditekenin sama keluarga ya, sama orang tua. Jadi didikannya tuh, aduh, aku sih bisa metik hasilnya sekarang gitu karena kita demokratif banget ya, dan kita dibiarkan, tapi selalu kalau nggak ada yang bisa dimintain tolong, ya mbok ya minta ke atas gitu. Jadi ya, percaya deh. Dan untuk sisi paranormalnya, percaya juga bahwa nggak gampang loh jadi seorang yang mungkin dititipkan, lain dengan yang belajar ya, yang mesti nyilem di kali mana ini apa gitu buat sesuatu, terus yang mana itu bukan. Aku juga mempelajari Buddha ya, jadi itu semua asalnya dari alam gitu. Tapi kalau ada orang yang sampai buat air, buat ini, buat itu, untuk sini, siapa orang itu gitu ya. Untukku sendiri ya, mana tahu aku salah gitu loh Ji. Jadi nggak gampang loh itu semua, tapi kita mesti masukin koran. Kalau zaman dulu kalau kita susah atau apa, enggak, ya udah diem aja. Kalau ditolong, kalau disyukurin gimana kalau kita cerita? Cuma ada sedikit yang gue lihat perbedaan dulu sekarang ya. Sekarang kan media sosial tuh kadang-kadang jadi tumpah, tempat mengumpulkan curhat dan sebagainya, yang kadang-kadang gue menilainya itu kadang ini orang kok buka aibnya sendiri gitu loh. Padahal dia ada media yang lain yang biasa lakukan tadi kalau arahnya adalah ke keyakinan. Nah, menurut lo gimana perbedaan sekarang antara dulu orang menggunakan medianya melakukan curhatnya, waktu itu masih mungkin face to face dan sebagainya. Nah, sekarang kan sudah beda nih, lebih kepada media sosial dan sebagainya. Kalau menurut lo orang-orang sekarang tuh mencurhatkan ke media sosial itu menurut lo benar apa enggak? Enggak. Kan di samping itu kan ada ketenaran gitu kan. Ada pengen eksis, ada. Jadi perilaku ini sebenarnya energi dari perilaku manusianya itu sendiri. Maunya dibawa kemana gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja lah Ci. Udah, kita berteman aja. Biarin aja mereka itu bicara. Gitu kan life goes on aja. Tapi gue di sini ngelihat ada Ari dari tadi diem aja nih. Gue pengen denger komentar dia dikit deh. Ari itu gue lihat dari ini video dari awal tuh cuma senyum gitu kan. Gue pengen denger statement dia juga lah. Boleh lah. Dia butuhnya masih ada waktu 5 menit lah. Ya, Ari Steja silakan. Boleh silakan. Kalau nggak salah sharingnya dulu tentang kehidupan juga dia Mas. Terima kasih ya kesempatannya. Aku senang udah kenalan sama Alin hari ini dan bisa ketemu juga teman-teman lain. Aji, wah provokasi suruh ngomong karena aku udah lewat ngomongku dulu. Apa? Kita ini kan dalam hidup ini kan berjalan melalui ruang dan waktu ya. Kita ini dikasih ruang, dikasih waktu di dunia ini. Dan agama apapun juga ya, kalau aku percaya aku adalah kita ini makhluknya diberikan aset ya, ada jiwa, ada badan, ada ini. Kita dikasih waktu di sini saat ini, kita berjalan. Itu waktu juga berubah. Perjalanan ini, karena aku musisi ya. Kalau kita bermain musik itu ada ruang, ada waktu. Ya. Kalau seni visual bisa dilihat lagi besok, dilihat lagi lukisannya masih ada. Kalau musik nggak bisa. Aku main ya saat itu aja, kamu ada di ruangan itu waktu itu. Organik yang apa yang terjadi pada Alin, dan dia menyikapinya dengan bagus sekali. Pengalamannya dibagikan. Maaf ya, anak pada mau pergi, pada dada-dada. Jadi terima kasih sharingnya. Semua orang intinya kita mencari formula yang paling tepat untuk diri sendiri lah. Itu formula itu kalau kita ke penjahit ya, bajunya kan nggak mungkin pas ukurannya, nggak bisa dipaksain sini sana. Tapi Alin diberikan apa ya tadi, kalau Kaulah Gusti istilahnya apa? Esensi Allah itu, esensi Tuhan ada dalam semua ciptaannya, termasuk tumbuhan, termasuk binatang, itu ada esensi Allah.
esensi Tuhan tuh ada di semua makhluknya, termasuk Ya. bahwa dia diberi kelebihan bisa melihat sesuatu, ya itu Interupsi dong maghrib izin ya. udah Terus? udah jatah dia, udah rezeki dia. Interupsi maghrib ya. Izin. Silakan. Lep. Jadi kalau aku bilang, ya kita nggak bisa, aku nggak bisa menjudge, aku hanya, kita ini semua berjalan pada ruang dan waktunya sama, kebetulan lahirnya sama tahun 66, kita ya kan kuda, sio kuda, kita ini pejuang semua, kuda api lagi, kalau di Cina kita dibuang semua nih, apalagi anak perempuan ya, kuda api, aduh, jadi kita punya formula sendiri dalam hidup ini yang sesuai dengan kita, ya udah kita jalankan saja, tapi silaturahmi ini kan buat aku adalah we all go through time and space. Kebetulan sama, mungkin nanti akan pergi duluan atau kita nggak pernah tahu. Enjoy aja udah. Kalau ngomongin itu ya, kalau main musik in tune ya kita in tune aja. Kalau out of tune ya udah nggak usah main bareng aja gitu. Ya kita make it life is tapi aku appreciate kamu bisa mau berbagi sharing pengalaman dan kamu berbagi pada kami rahasia yang dalam kehidupan, karena memang tidak mudah berbagi ya, apalagi orang tuh kalau di medsos maunya berbagi yang bagus-bagus yang itu, tapi berbagi rahasia yang terdalam itu kan suatu membutuhkan kita berbagi yang paling rapuh dari kita. Pengalaman yang paling rapuh itu kadang-kadang disimpan sendiri, dan itu kita berhak, tidak harus dibagi. Tapi kamu hari ini mau berbagi cerita kamu, kerapuhan kamu itu menunjukkan bahwa kita berteman dari SMA lama meskipun kita nggak pernah bergaul. Jadi aku appreciate banget kamu sharing kerapuhanmu. Kita tidak boleh menjudge. Aku tidak mau menjudge. Aku juga kayak kamu orangnya, don't judge the people. You know, it's her time to hari ini berbagi. Kita tidak saling memuliai atau saling memberikan karena kita sudah punya porsi masing-masing dan kita tetap mencari formula yang terbaik sampai akhir hayat kita. Iya. Alin dan juga Budi yang sudah mengatur ini. Thank you. Wah, kayaknya udah lengkap semua ya. Ya. Sudah bicara tadi kan, terus Aji juga sudah memberikan pandangannya tentang Alin, Mona juga sudah. Rasanya gue nggak perlu lagi buat satu kesimpulan karena waktu juga sudah tidak memungkinkan, sudah maghrib. Nanti ada ini aja, Bud. Sorry, ada itu aja, ada episode. Ayo tanya jawab yuk. Ya, oke. Nanti berikutnya ya kita buka episode tanya jawab dengan Alin ya, Q&A. Oke, kita tutup dulu ya hari ini. Thank you banget. Secret of Life dari Alin Sahertian. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu besok di jam yang sama 16 sampai 17 harusnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Aku sampai Ya, makasih. Mak. Sama-sama. Thank you. God bless. Have a good maghrib prayer. Bye. Mak. Semua terberkati. Amin. Bless us.